La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahli. Seperti biasa, Buya selalu membuat sebuah puisi yang selalu ini yang bikin kangen karena selalu tidak bisa ditebak dari awal gitu. Tadi sempat kejebak dulu di halaman 2 itu balik badannya, oh ini gitu kan. Tapi ternyata sesudah dibaca terus, didengarkan terus puisinya ternyata luar biasa. Di sini saya mencatat hari ini Buya banyak sekali bikin quote-quote yang saya akhirnya catat di antaranya ini banyak sekali, tapi yang tadi saya tertarik, bila ingin mempunyai hati yang selalu nyaman, maka hormatilah hatimu sendiri. Itu betul-betul dalam banget ya Bu ya. Kayaknya ini sering banget diomongin sama orang, tapi ternyata ini maknanya dalam banget karena jangan sakiti. Karena menyakiti hati orang lain sebetulnya adalah menyakiti dirimu sendiri. Ini luar biasa sekali. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, kita harus ingat ya Bu ya, bahwa itu akan kembali pada diri kita. Itu yang sangat dalam sekali. Kemudian kebenaran tidak mati sekalipun penjahat seluruh dunia memerangi kebenaran dengan sengitnya. Matinya kebenaran adalah ketika orang-orang yang benar berdiam diri hanya sebagai penonton. Jadi itu juga Buya sepertinya kurang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkarnya ya Buya ya, ketika jadi penonton gitu. Jadi hari ini Buya membuat banyak sekali quote-quote yang mungkin bisa saya jadikan ini juga, bisa jadikan untuk nyimpan di Facebook. Ini karena menarik sekali. Dan hari ini saya mengambil makna dari puisinya Buya itu, kita memang hidup itu harus berhati-hati, terutama dalam bersikap apapun kita harus hati-hati, karena banyak sekali kelengahan kita yang berdampak itu akan jauh lebih menyakiti banyak orang. Seperti halnya yang terakhir di ending cerita ini, ternyata mereka itu adik kakak ya Bu ya. Jadi luar biasa sekali itu kalau itu, dan itu sebetulnya Buya pasti punya dasar untuk membuat ini, karena memang ini bukan hanya sekedar puisi yang tidak ada maknanya, karena ini pasti Buya juga terinspirasi juga. Ini so tahu ya saya bilang Buya terinspirasi karena pasti banyak kejadian-kejadian yang memang seperti itu, kejadian nyata yang seperti itu. Nah ini puisi sangat membawa sekali kita untuk lebih berwaspada dalam bersikap, dalam berbicara, dalam menyakiti seseorang. Itu juga harus kita pikirkan, karena tidak hanya pada saat itu saja dampaknya, tapi dampaknya bisa berkelanjutan, bahkan akan banyak sekali orang yang tersakiti walaupun hanya dengan sedikit kata-kata kita yang kita anggap sederhana, padahal itu bermakna lebih dalam lagi. Mungkin itu saja ya dari saya. Mohon maaf bila saya tidak terlalu bagus. Pribadi, saya sebagai user, saya sih senang sekali mendapatkan ini. Semoga saya bisa mengamalkan dan saya bisa lebih berhati-hati dalam hidup. Amin. Baik. Terima kasih Buya, terima kasih Mas Afka. Iya, sama-sama terima kasih Ibu Judisioni. Buya, ternyata Ibu Judis tadi banyak memetik atau mencuri quote-quote yang ternyata juga banyak di dalam gelombang cinta Buya ini. Ini kan diantaranya quote-nya yang disampaikan adalah bila hati ingin nyaman maka jangan menyakiti orang lain, dan juga banyak lagi yang disampaikan. Ini tentang dimensi batin saya kira Buya. Lalu kemudian dimensi zahirnya harus seperti apa untuk seperti ini? Ya, tentang quotation saya kira yang paling terkenal kan Al-Hikam. Betul, ya. Hikam itu kan jamaknya hikmah. Ibnu Athaillah itu kitabnya namanya Al-Hikam. Itu hampir dibaca seluruh pesantren. Tetapi karena Al-Hikam dari hikmah di bahasa Arab, tidak tahu itu maknanya quotation itu. Quote itu maknanya. Jadi itu artinya kata-kata mutiara semuanya. Tetapi sayangnya ketika diterjemahkan bahasa Indonesia itu kalang kabut semuanya.
ya, mana saksinya tuh Pak Maman ya. Nih terjemahannya gitu, jauh melencengnya itu. Yang sebetulnya dalam satu pelajaran petesan di awal ya, jangan terlalu mengandalkan kemampuan pada dirimu. Yeah. Sebab ketika engkau mengandalkan kemampuan dirimu, engkau akan merasa kecewa yang sangat mendalam ketika engkau menghadapi kegagalan. Iya kan? Itu kan kata-kata quote yang sangat bagus sekali. Begini, kalau orang itu terlalu yakin akan lulus, yeah, karena dia ngerasa ranking 1 kan gitu, ternyata nggak lulus, pingsan dia. Betul. Ya kan? Tapi kalau orang yang tidak terlalu meyakininya, ya coba aja lah, lulus ya syukur, nggak ya udah, kita mencoba aja kok. Ternyata tidak lulus, dari tadi juga aku bilang. Ya, seperti itu. Umpamanya ada seorang perempuan, saya minta tolong dong bikin sambal goreng, saya mau hajatan nih, bisa nggak? Oh, saya mau pengalaman panjang Pak Kiai, saya kerja di restoran 20 tahun di Jakarta, kecil tuh mah. Iya kan, akan berbeda dengan orang yang rendah hati. Pak Kiai, saya mah nggak punya pengalaman, masakan saya juga ya masakan kampung lah, ya tolong dong, saya repot nih, betul-betul tolong. Ya udah kalau dia maksa ya boleh, tapi saya cobalah. Ternyata yang bangga dengan kemampuannya, ternyata hasilnya nggak enak. Malu nggak dia? Malu. Tapi kalau udah sana rendah hati, kok nggak enak? Ya dari tadi juga aku bilang nggak bisa masakan gitu. Jadi artinya cobalah kita rendah hati, itu banyak macam itu. Kemudian tentang kejadian kakak beradik beda ibu ya. Yeah. Itu tadi saya bilang untung istri tuanya tahu itu istri muda karena berkenalan. Tetapi kan banyak yang diam-diam sampai meninggal istri tua nggak tahu suaminya punya istri lagi nih. Dia mati, putus kan, nikahnya nikah siri lagi kan. Anak istri muda, anak istri tua kawin. Dan memang KTP-nya dipalsukan lagi. Ya kan? Bayangkan, apakah ini bukan penderitaan? Iya. Anak sudah 2 loh, ketahuan itu saudara sebapak. Anaknya statusnya apa nih? Cucu. Kakak beradik kawin, statusnya anaknya apa namanya? Bergolak namanya. Bergolak. Kenapa itu ya? Bergolak. Ya nikah fasid bukan, anak subhat juga bukan. Kakak dikawin aja. Jadi lah kan begitu kan penderitaan masalahnya. Cucu anak bergolak. Ya, anaknya kalau nanti perempuan ketika kawin ya anak yang tidak sah, maka wali hakim jadinya. Dan kayak pemalunya kan. Itu persoalannya. Ini terjadi, bukan terjadi. Pak Naib ini juga kurang ngecek soalnya. Mungkin ada, dan ini bukan sekali 2 kali, berulang-ulang terjadi. Itu makanya ya ini juga peringatan untuk laki-laki yang kawin lagi, hati-hati. Kalau mau selingkuh boleh tapi jujur. Gitu kira-kira.